وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاد الشفيع يا حبيبي يوم حشري واجتماع رب أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وكذا وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل الباب يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة وبالهم وبالهمة بآل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نازلنا ونشيد بعالية وسكين مجاهد العدا وكون بأهل الوباء بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله
يا بدرتي ماذا مولاك مقالي يا بدرتي يا بدرتي من هذا كل كمالي ماذا يعاب ماذا يعاب يروى العلا كما قالي أنت الذي أشرقت فيه
خاتم الأنبياء وخليفة المرسلين أبي القاسم علي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. أحبابنا في الله، buyufana al-a'izza, pada malam hari yang berbahagia ini dengan kita dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala dalam satu majelis zikir, majelis yang menjadi tumpuan para al-malaikat, yang menjadi cukup al-malaikatul kiram, dan juga majelis curahkan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Allah Akbar. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis, Nabi kita bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadzakaruna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa haqqat 'alaihimul malaikatu wa ghasyat 'alaihimur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak akan ada suatu kaum yang berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir dengan tujuan yatadzakkaruna kitaballah, untuk mereka mempelajari, untuk mereka memahami dan mengamati isu-isu kandungan daripada kitab Allah. Tidak apa alaihimul malaikatu, melainkan mereka akan diturunkan oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala, dan Allah akan mencurahkan rahmat, sakinah, ketenangan hati berbeda dengan ketenangan jiwa kepada mereka. Wa dzakarahumullahu biman 'indah, dan Allah akan memperbanggakan mereka kepada para malaikat-malaikat. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan syabas kepada pihak VIP, dan juga ucapkan syabas pada para hadirin muslimin muslimat, tulabul ilm, keluar majelis zikir. Ucapkan selamat yang pada malam hari ini dengan kita tidak dikumpulkan dalam sebuah majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Maka pada seketika dengan kita tergolong dalam kumpulan yang dijemput dan juga mendapatkan satu kehormatan daripada Allah Jalla wa'ala. Dan pada saat lantunan qasidah yang akan dilanjutkan oleh sahabat-sahabat kita tadi menyanjung dan memuji Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menyanjung dan memuji penghulu umat di ajma'ihah, penghulu para nabi-nabi dan rasul. Nabi kata bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah penghulu daripada anak Adam. Adam faman duna tahta liwa'i yaumil qiyamah. Adam dan juga dengan para nabi-nabi yang setelahnya, dia juga bendera pun nanti pada hari kiamat. Jadi secara jujur, pada malam hari ini, lantunan kasidah yang dikasihkan oleh sahabat-sahabat kita tadi bermula dengan kasidah yang pertama, bahwa al-badru, siapa yang dimaksudkan dengan badru telah terbit bulan purnama, itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanjungan dan puja kepada baginda itu bukan suatu perkara yang pelik, bukan suatu perkara yang aneh, bukan suatu perkara yang barangkali oleh sebagian daripada kita hanya bergema pada tahun-tahun yang terakhir ini. Tidak, khusus sanjungan kepada baginda Sayyiduna
Rasulullah SAW. Ini sejak pada saat Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul, lantunan kasidah daripada Sina Hasan bin Sa'id, lantunan kasidah daripada Sina Abdullah bin Rawaha, daripada Sayyidina Ka'ab, dan juga daripada para sahabat Nabi kita lainnya. Kalau yang kita sanjung hanya sekedar manusia biasa, oke. Acuh, tak acuh, cuek, atau dengan biasa seperti apa saja, dengan kita tidak ambil berat dan juga tidak ambil kira. Tapi kalau pada saat yang disanjung itu adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu para nabi-nabi dan rasul, yang dengan kita mengharapkan syafaat daripada beliau nanti pada hari kiamat, dari depan sampai menyamping sampai kepada pojok belakang, itu juga berkewajiban untuk menyanjung dan juga untuk bersalawat kepada baginda Nabi, bukan kepada kumpulan yang terhad dalam beberapa orang di sini. Ya Qadatin, atau dengan kasidah yang seumpamanya, atau dengan kasidah yang kedua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Penghujung daripada salawat ala yasin, kepada yasin kekasihnya Allah. Itu gelar petal anugerah pemberian yang diberikan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu memang al-kalimatu bimaknaha al-ismu al-musamma, sesuai dengan maqam, dengan jawatan, dengan kedudukan, dengan kemuliaan baginda Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi salawat yang hakikah tadi itu, kasidah yang 30 itu belum sah lagi. Itu masih belum sah, sebab orang-orang yang belum ikut bersalawat. Akhwat itu hanya setakat nonton saja, hanya setakat tengok saja. Jadi kita tak pernah kalau salawatan dengan ketika disanjung oleh kumpulan hanya ketika daripada 2, 4. Kita lompat pun tak salah juga tadi itu. Jadi pun tak salah juga dari salawat 2, 4, 6, 8 saja. Ini masih belum sah. Coba renung sejenak. Kalau seandainya dengan baginda Nabi hadir bersama kita pada malam hari dan tengok dengan bahasa dan lebihnya, tak layak kalian perlu bersalawat kepada yang dengan salawat kepada baginda itu bermula daripada sang pencipta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berikutnya dengan para malaikatnya telah bersalawat kepada baginda Nabi. Bagaimana dengan kita kalau kita tidak berbagi? Bagaimana dengan kita kalau kita tidak menyebarkan diri? Bagaimana dengan kita sepertinya ingin mengumpulkan, menyertakan diri kita dengan kumpulan Nabi kita sebutkan di dalam hadis. Man idza dzukirtu indahu, manusia yang paling kedekut, kata orang Kalimantan yang paling domanan, kata orang Indonesia yang paling pelit, kata orang-orang yang paling bakhil, abhalun nas, orang yang paling kedekut. Man idza dzukirtu indahu falan yusalli alayya. Yang kalau pada saat aku disebut, dia tidak berkenan untuk bersalawat kepadaku. Demi Allah, kalau pada saat yang lagu kebangsaan kita nyanyikan, sampai duduk sana ikut menyanyi. Alhamdulillah antum tadi sudah saya ingatkan, kita pegang dengan tangan kanan, mikrofon pegang dengan tangan kiri. Kenapa? Sebab kalau dengan baginda melihat dengan kita bertasbih dengan tangan kiri, pegang Al-Quran dengan tangan kiri, angkat sesuatu yang baik seumpama kita dengan tangan kiri. Jadi kita orang yang pertama yang konkret yang paling tidak berkenan. Dan kalau pada saat melihat seseorang makan, minum, memberi dan menerima, mengangkat sesuatu yang mulia dengan menggunakan tangan kiri atau juga dengan menggunakan kaki dirinya. Alhamdulillah, sebelum kita dengan kembali lantunan daripada kawan-kawan
Garis. Kayak terserah garis terserah dengan itu. Itulah garis. Allah Akbar. Inilah ayat ini. Sebelum kita dengar bagaimana nasihat daripada mereka. Setelah kita pikir sebelum saya sampai kemana. Firman Allah yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Qul, katakanlah ya Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi seolah-olahnya daripada itu, kalau kita akan ikut, gitu kan selama digabungkan, jangan simpan. Orang ramai tengok antum. Antum tidak bersimpah. Tuh, depan itu saja ada yang catat. Jaga adab, jaga kehormatan, jaga kejuangan di sekolah sangat tetapi saya lebih pandai daripada tubuh saya lebih sudah daripada tahun 70. Ya ta'allillahi ya alim ya tapi bagaimana pada malam hari yang berbeda ini ternyata kalau dengan ratus mahabbah dan cita-cita kepada kita hanya dalam 15 dengan majlis-majlis seperti ini akan meningkat berkumpul bertambah sampai menjadi pada 50%. Dan sehingga kalau seandainya disuruh memilih, pilih antara dua, minum dengan tangan kiri akan mendapatkan habuan 100 ringgit atau 1000 ringgit, tapi minum dengan tangan kanan tidak mendapatkan apa-apa. Terus kita katakan tidak ada artinya 1000 ringgit kalau pada saat saya diperintahkan minum dengan tangan kiri. Mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam yang berarti daripada segala-galanya. Besok hari insyaallah muslimin yang hadir, cobalah daripada atas sampai ke bawah pakaian yang serba putih, pakaian yang serba serasi. Ahadus syabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamis. Kemudian nanti kita rasakan tasumil siyamul bir. Pakailah daripada pakaian yang berwarna putih. Waktu fiha mautakum. Tengok daripada tubuh ke bawah pada hari Jumat secara khusus. Ternyata yang kuning dengan partinya, yang hijau dengan hijau dengan pakaiannya, yang biru dengan garisannya. Oh, orang Jumat sudah ada pakaian dengan garisan. Semuanya sekarang dengan pakaian yang seperti itu. Kenapa? Sebagai tanda mahabbah, sebagai tanda cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah," katakan kalau kalian cinta kepada Allah, apakah kira-kira mereka bilang karena dulu situ, mulai sejak dari dulu sini, kita bersyukur. Bukan gandut, bukan dansa, bukan roh, gandut, nah, ini majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita di sini, kalau pada saat dengan kita
Bagaimana kita laksanakan? Bahasa kita, bahasa sini berbaloi dengan target yang kita harapkan. Sesuai. Tak padan, tak berbaloi. Kalau daripada imam, daripada bukti dosa, daripada sumbang, daripada DL, datang kembali hanya sepakat untuk menyaksikan satu persembahan. Tapi kalau pada saat kita ketika kita melakukan datang kembali untuk kita sama-sama bersolawat, untuk kita bersama para malaikat, untuk kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah, untuk kita mendapatkan kebenaran hati, ketenangan jiwa, ketentraman dalam hidup. Masya Allah, tabarakallah. Yang kalau pada saat kita dengan gestonya, dengan dangdutnya, dan juga dengan lagu-lagu rock, aku juga dengan hiburan-hiburan yang seumpamanya yang telah diimani oleh Siti Nur Hadisah, aku juga oleh Tuan Haji Mami. Kalau sudah pergi haji, asrama betul-betul khusyuk dengan beberapa lampu dangdut dan juga dengan kita itu dengan kacamata dangdut, masya Allah betul khusyuk sekali. Kalau semacam itu dengan mereka bagaimana kira-kira dengan kita? Ada yang pakai saya tak betul. Kurang juga suara. Oke, makasih Pak. Bagus. Tolong tak betul-betul suara. Allah. Kuntum tuhibbunallah. Apa di depan? Secara jujur dengan jawabannya. Tidak perlu kanan kiri dan juga tidak perlu memberikan jawaban tentang segan atau malam. Agar-agar kita cinta kepada Allah. Haji. Ayat mengatakan kalau kamu cinta Allah, ikutin aku. Secara maksudnya, kalau kamu tidak cinta Allah, tak payah kita ikut dia. Itu kan secara logiknya, secara maksudnya seperti itu. Kalau kamu ikut Allah, cinta Allah, ikutin aku. Berarti kalau kita menyatakan aku tidak cinta Allah, aku tidak rindu Allah, aku tidak sayang kepada Allah, berarti kita tidak perlu mengikuti jejak langkah baginda dalam segala aspek kehidupan beliau sehari-hari. Tapi pertanyaan yang secara logik, bagaimana kalau sampai kita tidak cinta dengan Allah? Udara yang dihirup dari mana datangnya? Air yang diminum dari mana datangnya? Jantung yang berdenyut, siapa yang bagi kesehatannya, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, kesehatannya, umurnya, dan mungkin kira-kira dengan kita berhimpun untuk menjaga, untuk menolak, untuk mendapatkan, untuk memberontak, untuk memperoleh tanpa perantaraan umur, yang dengan umur itu juga tertakluk dengan jantung yang berdenyut tanpa dengan perantaraan roh. Tidak akan mungkin apa saja yang kita laksanakan. Beriman tidak beriman, percaya tidak percaya, akur tidak akur, mau tidak mau, tetap saja dengan semua yang telah menerima berbagai nikmat dan anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Dengan UMP adanya di mana? Di Pahang. Di Pahang adanya di mana? Mana tempat ini? Betul apa itu? Kambang. Kambang itu adanya di mana? Di Malaysia. Malaysia itu adanya di mana? Di atas bumi Allah Jalla wa'ala atau di Nusantara. Nusantara itu adanya di mana? Di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu adanya di mana? Di dunia. Dunia punya siapa? Wah, produk British tuh. Minta maaf. Dunia-dunianya Allah, segala fasilitas nikmat yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang diminum, yang dimakan, yang dipakai, yang kita kendarai pun juga daripada Allah. Antum orang hebat-hebat. Masya Allah, tabarakallah. Ini dengan desain bangunan yang sungguh indah ini mesti diatur, ditata, dipikirkan oleh orang-orang yang hebat. Tapi kehebatan itu daripada mana?
Apakah daripada tangan, apakah daripada kaki? Memang mungkin itu daripada kita sebutkan. Tapi yang secara pasti kehebatan, kebolehan, yang jenius, yang pintar, yang alim, yang boleh, yang perkasa, yang hebat dengan teknologinya, yang sehingga untuk sekarang boleh menggunakan peralatan komunikasi yang serba canggih. Itu kesan daripada akal yang Allah berikan kepada manusia. Siapa yang memberikan akal? Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dengan akal pemikiranmu? Bagaimana dengan kewarasan Anda berpikir? Bagaimana dengan akal pemikiran yang sehat? Kalau sampai dengan engkau tidak mengenal aku, Anda gunakan segala-galanya. Nyimpan. Assalamualaikum. Terima kasih tadi itu. Ada kue? Ada? Ada kalau dengan kita duduk di situ, keripaknya, donatnya, canainya, nasi lemaknya, nasi kerapunya, nasi dadanya, dan nasi gorengnya kita makan. Selepas kita makan kita kata Assalamualaikum, makasih banyak. Teks, berdeteksi, marah, naik. Kami tadi sendiri baca enggak? Baca. Tapi kami jalan berapa? 190 km dalam satu jam. Beda waktu dengan kawan-kawan yang mengiring kami di belakang. Kami dah sampai di sini, kawan-kawan baru sampai di mana? Hampir 1 jam beda. Mereka kejar 160 pun masih jauh ketinggalan di belakang. Iyalah, karena ada 200 baru boleh potong kami. Kawan, jawab pertanyaan sebelum kita pindah kepada pertanyaan yang pertama tadi itu. Tol cantik, jalannya luas, molos, tak ada kereta, keretanya beli bukan seharga Alza 69.000 RM. Wira, Saga 40.000. Jitu lebih kurang ke 40 sekian. Ifrit itu belum diprotak lagi. Pada saat kita beli kereta Audi harganya 450-an lebih, Porsche 600 lebih. Terus dan macam itu mubazir betul. Kalau ganjil daripada KL ke Pahang dalam 3 jam itu paling tidak dengan porsi 1 jam sudah boleh sampai atau harus sampai. Kenapa? Sebab satu porsi harganya sama dengan 20 biji kancing. Betul kan? Kan bisa ada 27.000 ya, bukan 20 lebih daripada 20. Maghrib tajir, zuhur ganti, asar ganti, isya ganti. Saban hari sampai selama 1 bulan baru terputar musik pada kancing yang pertama. Itu baru oke. Masya Allah, tutup. Buang ini tuh. Setelah kita naik taksi, turun di mana di UMP, ternyata tak bayar betul tak. Kalau pada saat dengan kita, Masya Allah, duduk di hotel, duduk di rumah sewa, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, penghujung bulan, Assalamualaikum, makasih banyak, mana boleh macam itu, kena bayar dulu. Sekarang kita semuanya sudah memakan, sudah menerima, sudah memakai, sudah berlindung, sudah menikmati, sudah menggunakan segala fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Allah kata, mana bayaran? Income tax-nya mana sujudnya, mana zikirnya, mana salawatnya, mana ibadahnya, mana keadilannya, mana sosialnya, mana pertolongannya, mana bantuannya, mana kasih sayangnya. Hei, aku yang berikan segala-galanya kepada kalian, Rasulku yang berubah sejak daripada Nabi kita dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Bagaimana supaya akidah kita selamat? Bagaimana supaya pikiran kita selamat? Bagaimana agar ubudiyah kita selamat? Bagaimana agar hidup kita selamat? Bagaimana agar kita
ternyata yang terpajangkan di rumah kita yang kita idolakan Hoke, Rek Martel, Lepardo, Ronaldo, Toni Gania, Innalillah, Siti Nurhaliza, Hadisa, Mawi, Awi, Toplan, Amok. Betul bang, ini faktanya bang. Apakah Mawi akan memberikan syafaat kepada kita? Itu pertanyaan, jelas tentunya tidak. Nah kalau macam itu idolakan, siapa yang kita idolakan dalam hidup? Yang kita idolakan dalam hidup, insan yang paling disayang, yang paling dikasih dan juga yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat yang kita sebutkan tadi itu, qul in kuntum tuhibbunallah, itu adalah merupakan satu kepastian, bukan menunggu kalau kamu cinta, kamu harus cinta, kamu harus mahabbah, kamu harus bakti, taat dan setia kepada Allah, maka ikutilah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang kita keluar masjid, masuk masjid, kaki kanan kita waktu kita masuk apa? Minta maaf ya, minta maaf semuanya. Jadi kalau saya lagi di luar, maka pada saat masuk ke masjid, jangan sampai seusia antum, seusia kita, sampai tidak dapat membeda-bedakan yang mana masjid dan juga yang mana tandas. Beda tandas dengan masjid. Beda tempat pengalaman tandas, tempat berpegang masjid, tapi masuk tandas kaki kanan. Tandas pada keluar kaki kiri. Masuk ke masjid kiri. Kenapa? Nah, coba sebutkan. Saya tahu Perdana Menteri kita saya jadi pada paham. Bapak beliau pun juga pernah berasa juga daripada paham. Antum juga daripada paham. Jadi pasti. Oke. Baik dengan rumah Tuan Pak Abdurrazak, atau juga dengan rumah Datuk Najib, atau istana kerajaan sekalipun, istana yang mana satu yang kalau pada waktu kita masuk disunatkan dengan kita mendahulukan kaki kanan. Baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir li dhunubi wa tahli abwaab rahmatik. Bukakanlah rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Saat ketika kita masuk ke istana tak ada budaya kita masuk, maka kita pun akan melaksanakan sembahyang sunat tahiyat istana merdeka. Sampai sunat istana kerajaan atau juga istana Tuanku Sultan Abdul Halim yang dipertuan Agung. Allahu Akbar. Tak ada. Lepas itu beretikaf, sengaja beretikaf di istana merdeka ini atau di istana negara ini karena Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Jadi malam hari ini satu, karena Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayammuna fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tatahhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nanti kita senantiasa menyukai yang sebelah kanan atau menggunakan yang kanan. Fi tarajjuli pada nanti kita menyikat rambut, menyisir rambut, merapikan dan merawat rambut. Wa tana'ulihi, Taufik buka segala. Wa tana'ulihi, dan pada itu nanti kita memakai kasut. Tak apa. Dia sekali saya berdiri di sini, masuk dalam rekaman, masuk dalam Facebook, tak kisah. Tapi ingat dalam memori antum untuk seumur hidup. Tetap di bawah. Coba nanti kita pakai kasut, sudah baca pula yang kita praktekkan. Bukan ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, bahamatin al-mu'ayyah biduhudin Nabi Ahmad, bahamatin al-mu'ayyah biduhudin Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dalikal fadlu min
hahaha, itu yang mahal dari Habib Syekh. Makanya Habib kita ada datang sini, hahaha, itu yang mahal. Oke, kalau kita katakan bahwa dinul muayyad nama agama yang perkasa dengan kelahiran Nabi Muhammad, kehadiran baginda itu adalah rahmatan lil alamin. Kira-kira dalam banyak mana kita mendapatkan habuan rahmatan lil alamin daripada baginda? Sudahkah pada waktu kita memakai kasur, selepak, sandal, trompa, sepatu, itu semua bahasa sudah kan betul kan? Nah, sepatu atau kasur. Jadi kalau di masjid, akhwat, kalau keluar daripada masjid, keluar dari masjid ini, afdalnya kiri. Tapi kalau pakai kasut, afdalnya kanan. Jadi serba salah. Kalau misalnya kita nak pakai kasut sebelah kanan dulu, berarti keluarnya kaki kanan. Kalau kita nak keluarkan kaki kiri daripada masjid, berarti dengan kita keluarkan kaki kiri tapi pakai kasut kaki kiri. Jadi bagaimana caranya? Pada masa kita turun, pijakkan kaki kiri kita ke atas kasut, baru kanan menyusul pakai selepak kita, pakai kasut kita. Nabi kita suka cara berpakaian memakai semacam itu. Baju kanan terlebih dahulu, kiri menyusul. Seluar atau celana kanan terlebih dahulu, kiri menyusul. Itu pada waktu kita memakai, tapi pada waktu kita menanggalkan, kiri terlebih dahulu, baru menyusul dengan yang sebelah kanan. Kalau kita beli barang yang semacam itu, di waktu kita berwudu pasti kanan dulu, kemudian kiri. Di waktu kita menyikat rambut, ini masih belum teramalkan. Di waktu kita berpakaian, belum teramalkan. Di waktu kita memakai kasut dan selepak kita, insya Allah dari malam hari ini kita laksanakan. Baru perhimpunan yang seperti ini, berapapun belanjanya, berapapun duit yang habis, berapapun uang yang harus dikeluarkan, mempunyai makna dan nilai yang positif. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah. Sebab balik daripada majelis ini ada dalam 2, 3, 4, 5 perkara sunnah yang kita amalkan. Ya Allah, mana umi budak? Kalau seandainya nanti hari kiamat nak tak terkumpul dengan Bang Haji Amin dengan suami, ya tentu. Selamat kalau pada saat dengan kita terkumpul dengan sanak saudara kita nanti di dalam surga. Selamat. Masya Allah, tabarakallah. Saya pada masa ke Malaysia kali pertama pada tahun 97, bukan yang kali pertama, maksudnya kunjungan yang keliling Malaysia tahun 97. Pada masa itu sepesawat dengan seorang artis. Lupa saya namanya. Saya kenal. Dari mana kenalnya? Dari TV lah, nonton TV. Pelakon. Itu saja kadang-kadang sudah jadi suatu kebanggaan. Kalau seandainya kawan berpeluang sekedudukan dekat dengan Mawi atau dekat dengan Awi atau dekat dengan kumpulan Amu, Nama sebab itu akan memberikan syafaat kepada kita di pada hari ini. Bagaimana kira-kira dengan hati kita tidak terbuka dan juga tidak merasa lega? Kalau pada saat dengan kita diberikan peluang untuk kita bersama insan yang paling dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah, bukan sedekah, bukan dengan puasa, sedekah duit habis, bukan dengan puasa perut lapar dan dahaga, bukan juga pergi ke Mekah kadang bisa, bukan juga harus berjuang dengan jemaah tabligh ikhrut 4 bulan ke sana dan kembali dan jalan kaki. Mudah sekali. Bagaimana aja dengan kita berkumpul dengan insan yang paling kita dambakan, manusia yang paling kita cintai, manusia yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Daripada telaga Kausar, beliaulah yang kita harapkan minuman. Man syaribahu lam yadhma ba'dahu abada. Orang yang mendapatkan 11 air minum. ini kedekut, tak ada air di sana. Hanya kalau seadanya air sirap Bandung, Milo, kopi, atau teh tarik, kalau saya minum dengan tangan kiri itu terasa lezat dan memang betul-betul
rasa teh tarik dengan rasa sirap Bandung. Tapi kalau saya minum dengan tangan kanan, rasa seperti air suam. Itu oke, minumlah dengan tangan kiri. Tapi kalau sama airnya, di kanan melu, kiri pun juga rasanya melu, kanan teh tarik, kiri pun juga teh tarik, kanan air susu, kiri pun juga air susu, kanan tongkat Ali, kalau ke kiri tongkat Abu Bakar, itu kita obat. Kalau kanan kiri sama saja tongkat Ali, minum dengan tangan dapat tolak, kita ada saham naik, kita mendapatkan nilai ubudiyah dan juga nilai mahabbah daripada Allah Jalla wa Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan yang pertama, kemudian diminum dengan 3 kali tarik nafas. Yang kedua, karena terlampau haus, yang minum macam itu 1 botol habis dalam 1 kali nafas. Itu sunnahnya Ronaldo. Tahu Ronaldo kan? Atau Maradona? Itu pemain-pemain lama semuanya. Saya tak tahu dari pemain-pemain kemarin. Akhir-akhir tadi itu Kelantan melawan Johor. Siapa menang? Johor. Wah, nonton semuanya ketahuan. Kalau saya bertanya satu pertanyaan sederhana, berapa ramai di kalangan kita yang melaksanakan sembahyang maghrib malam Jumat tadi itu secara berjamaah? Dan nampak masih berkeliaran. Ini bukan cerita pasal yang tak pakai tutup. Tergores hati batin, menangis nanti kita. Nanti kita berancang berencana nak membakar tempat tinggal, tempat kediaman orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah. Yang pertama buta, yang kedua jauh, yang ketiga banjir, yang keempat tidak ada yang menonton. Hal tajiduli rukhsah, apakah ada kelonggaran untuk aku meninggalkan salat berjamaah? Nabi kita senyap, sepertinya Nabi kita izinkan. Setelah Sayyiduna Abdullah ibn Maktum itu kembali membelakangi Rasulullah turun keluar daripada masjid, Nabi kita bersabda, hadas ma'un nida, apakah kamu mendengar lantunan azan berkumandang? Qala na'am, qala fahai hala idzan, perkenankan seruan itu. Saya kongsikan apa yang saya sebut pada beberapa waktu yang lalu. Dokter, apa kabar? Bagus, Masya Allah, tabarakallah, dengan pakar spesialis pengobatan yang sudah banyak menangani beberapa case dan juga beberapa masalah di kalangan sahabat-sahabat kita bermasalah. Kali pertama kita berjumpa, betul? Sudah sering ya? Kali pertama saya sebut dokter, kawan-kawan apa kabar? Baik, saya apa kabar? Alhamdulillah. Atau saya perlu panggil antum suruh kalian dengan suara yang lebih lantang. Minta maaf, nama yakin Nazri Raja Perak. Oke, tengok kesimpulannya kawan. Saya kali pertama berjumpa, begitu juga dengan sahabat-sahabat lainnya, mungkin juga dengan antum. Kalau antum pernah tengok saya, paling di TV Hijrah yang saya sudah berhijrah daripada TV Hijrah. Apa kabar? Macam mana antara kita yang tidak saling kenal mengenal dengan panggilan yang sesederhana tadi itu ternyata kita sudah menyambut. Minta maaf dokter, jasa baik apa yang pernah saya bagikan? Saya bagi tunjangan, saya bagi duit, saya bagi rezeki, saya bagi gaji, saya bagi hidup, saya bagi kesehatan, saya bagi roh, saya bagi nyawa. Tak ada. Tak ada langsung. Yang memberikan segala-galanya tadi itu adalah Allah Jalla wa'ala, dan secara khusus
Tengok muka masing-masing, letakkan cermin di depan. Sama atau muka kita? Tak sama. Ada yang cantik sekali, ada yang lawa, ada yang kurang lawa, ada yang bodoh sekali, ada yang jelek sekali. Betul. Gimana tidak betul? Siapa yang berikan kecantikan? Yang buat kulit antum jadi lembut, putih, halus, sayu, ayu, bagus, cantik, pesona, menawan? Allah. Yang buat seseorang itu gendut, besar, gede, Masya Allah, tabarakallah, kalau disampingkan dengan kerbau, mungkin barangkali perutnya lebih gede daripada kerbau. Buncit, kolesterol. Masya Allah, tabarakallah, Allah. Asbabnya makanan. Macam mana? Kita tak boleh pikir kalau pada saat manusia yang tidak ada jasa sedikit pun menyuruhnya sekali dengan suara yang perlahan-lahan ternyata mendapatkan seruan atau juga mendapatkan jawaban yang bagus. Apa kabar? Baik, Syekh. Tuh, kebagian terseten, apa kabar? Baik, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, kita akan pernah ketemu, Bang. Tapi macam mana ketika Allah panggil dengan lantunan azan yang berkumandang nyaring, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali lantunan takbir? Berapa kali syahadat? Dan juga berapa kali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Macam mana kalau sampai kita tidak dapat? Saya sedang maghrib di masjid antum tadi itu. Sepatutnya seperti malam hari Jumat, masjid itu sudah penuh sampai ke penghujung. Kenapa? Jangan cerita, saya bukan orang pondok, saya bukan orang pesantren, saya bukan orang yang agamis, saya bukan orang yang mengenal agama. Terlepas daripada itu semuanya, apakah Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Iya. Apakah Anda sebagai seorang muslim? Iya. Apakah Anda menghirup udaranya Allah? Iya. Apakah belum minum lagi? Apakah Allah minum airnya Allah? Iya. Apakah Anda berpijak ke permukaan buminya Allah? Iya. Apakah kamu berada di bawah langitnya Allah? Iya. Tapi kenapa tidak patuh dan tidak taat dengan kehendak Allah Jalla wa'ala? Kemana kita nak pergi? Renung sejenak. Nanti kita sambung dari Bang ya. Tapi semuanya berkasidah. Bagi kasidah yang mudah-mudah Bang yang jamaah boleh apa kira-kira? Sudah yang mana satu loh? Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Cerita tadi itu seteguk air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Macam itu saja. La yasma'u ba'daha abada. Tidak akan terasa dahaga selama-lamanya. Begitu kita mendapatkan seteguk air minum daripada telaga Kausar, daripada tangan baginda Nabi nanti pada hari kiamat. Itu yang kita inginkan daripada majlis ini. Kita hidupkan sunnah Rasul dengan makanannya, sunnah Rasul dengan pakaiannya, sunnah Rasul dengan minumannya, sunnah Rasul dengan adab-adabnya. Jadi kalau pada saat dengan kita dituntut untuk mendahulukan yang kiri, kalau pada saat dengan kita dituntut untuk mendahulukan yang kanan. Kalau pada saat dengan kita disuruh untuk menyahut sahut, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti kita kata aminu, aminkan, baca daripada imam di belakang kita ucapkan amin. Kalau pakaian terkait dengan baginda, kalau perhiasan terkait dengan baginda, saya jarang-jarang pakai jam. Bukan tak ada jam, tapi kadang-kadang saya tak pakai. Betul, kawan-kawan pun banyak jam ada di tangan, tapi kadang-kadang secara sengaja saya pakai jam di tangan kanan, sebab kanan yang paling aula dan yang paling layak untuk kita hiasi berbanding dengan tangan kiri. Bukan tak boleh dengan tangan kiri, tapi kalau pada saat kita terpaut dengan berbagai perkara sunnah daripada pakaian, makanan, minuman, gaya hidup dan lain sebagainya, Masya Allah, tabarakallah, berarti kita memiliki beberapa tali pengikat yang dengan perantaran tali pengikat yang menghubungkan kita kepada baginda, itulah nanti yang akan mengumpulkan, yang menyertakan kita bersama beliau nanti di dalam surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 10 menit. Kecantikannya disebabkan karena dengan pelawaannya, disebabkan karena dengan keindahannya, disebabkan karena dengan kebagusannya,
sehingga membuat hati kita jadi terbuka. Tadinya tidak ada rencana, akhirnya terencanakan. Tadinya tidak ada keinginan, akhirnya ada keinginan. Begitu kita melihat dengan kecantikannya, keindahannya, kecanggihan dan kebagusannya, itulah yang memukau dan juga yang menjemput dan juga yang mengundang keinginan kita untuk kita memilikinya. Oke, paham mukadimahnya insya Allah. Baik. Allahu Akbar. Tanya. Maaf, saya duduk dijuntai boleh? Tanya. Tapi tetap bersila. Tengok, akhwat. Kali tadi. Kenapa baginda Nabi menjadi idola para sahabat? Itu pertanyaan. Sebab keberadaan daripada baginda tidak pernah mengecewakan kepada sesiapapun di kalangan para sahabat. Nanti kita kalau duduk, la yuqaddimu rijlan an rijlin. Saya diajarkan pada masa saya di Mekah. Saya di Mekah antum belum lahir lagi. Saya 74 sudah di Mekah dan sudah mengaji. Kalau duduk bersila seperti ini pun tetap kaki kita akan terkeluar. Kalau duduk begini seperti abang tadi itu, jadi cermin telapak kaki abang ke muka saya di samping. Rasa enggak? Tak rasa. Begitu hormatnya baginda Nabi sampai tidak pernah mengeluarkan kaki kanan atau juga kiri ketika duduk bersama orang-orang. Saya diajarkan pada waktu saya di Mekah, kalau pada waktu duduk sampai relek, tutup. Supaya kaki kita tidak mencuit, tidak menggores, tidak mengganggu dan tidak menghinakan hati perasaan orang lain. Itu hormatnya baginda kalau pada waktu. Apa yang saya nak cerita tadi? Bukan cerita duduk. Duduk bersila. Sebab kita duduk begini, siapa tahu akhwat yang duduk di samping kita tadi itu, ternyata dia sudah ada garansi dan jaminan surga di sisi Allah. Patut dan kita kurang hormat. Renung yang itu. Makanya kalau kita tengok orang-orang bergambar bersama Datuk Najib, semuanya tegang. Tak ada yang kaki begini. Carikan gambar Datuk Najib dan juga bersama staf atau dengan bersama kabinet, yang dengan kabinet kaki berangkat angkat semacam itu. Atau ada yang duduk macam ini. Ada, semuanya tegang. Kemas rapi. Kenapa? Segan dengan Bapak Perdana Menteri. Nah, begitu juga orang yang segan dengan para malaikat-malaikat Allah pada duduk, sehingga dengan kita ajarkan pada duduk yang tidak menggores perasaan sesiapapun, orang yang di samping kita merasa dihormati dan juga merasa dimuliakan. Itu diantara daripada sunnah-sunnah baginda Nabi kita wariskan kepada umat. Minta maaf dengan pertanyaannya. Ini bunganya untuk apa sebenarnya? Nanti setelah materi ini kita namakan bunga juga. Bunga yang di tengah mungkin ada tujuan untuk pemisahan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi dengan bunga-bunga yang ada di sini, untuk apa sebenarnya? Ada bunga pun jadi ya. Sini lagi, Masya Allah. Tuh ada di situ, Tubasir, ada gunanya. Tuh juga di sana. Nah, ini ibadah. Bagaimana ada perhiasan, kecantikan, tidaknya seperti akan menjadi ibadah. Satu dengan niat untuk menceriakan, niat untuk menyenangkan, niat untuk membahagiakan, niat untuk buat suasana cantik, indah, rapi dan bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai benda-benda yang cantik dan juga yang indah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Beli dulu dari akhwat, jangan bersimbang. Allah yahdikum. Minta maaf jangan bersimbang supaya saya boleh konsentrasi. Kalau saya tengok orang bersimbang, pikiran saya ke sana dan kemari. Nah, jadi supaya kita sama-sama menghormati.
Saya hormati akhwat, makanya saya tak bersimbang dengan sesama karena saya diberikan peluang untuk berceramah pada malam hari ini. Saya akan berikan tumpang sesuai dengan permintaan yang diminta. Nah, macam itu juga antara sesama kita. Itu tanda akhlak, sikap, perangai orang yang beribadah, yang senantiasa kasih dan mencintai saudaranya. Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mungkin ada hal-hal yang saya sebut tadi itu kurang berkenan di hati antum, tapi saya punya tanggung jawab nanti pada hari kiamat. Saya tahu, tapi kenapa saya senyap? Kenapa saya tidak tegur? Nanti kita kata, Nur, ente duduk di Mekah, ente paham kan bahasanya? Orang Arab sebut ente, sebenarnya ente itu untuk perempuan, anta untuk laki-laki, ente untuk perempuan, anti untuk perempuan. Nur, ente 9 tahun duduk di Mekah, ulang-alik Mesir Mekah selama tidak kurang daripada dalam 23 kali atau 23 tahun. Saya bolak-balik antara Mesir dengan Mekah. Alhamdulillah. Bagaimana seketika ente tengok di UMP bedak jagal bertentangan dengan sunnah, ente senyap saja. Apakah memang betul-betul cinta kepadaku? Betul, saya cinta kepada kita. Tapi kenapa kau biarkan mereka minum dengan tangan kiri? Kenapa kau biarkan mereka mencemarkan dengan majlis yang di sana disebut dan diagungkan nama Allah dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala? Sulit untuk kita berikan jawaban kalau pada saat kita di soal siasat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Belum sampai pada target. Ada lagi bunga di situ. Masya Allah, ini sampai berapa nih sudahnya? Saya tak tengok waktu tadi tuh. Masih ada setengah jam lagi, boleh? Setengah jam saya bagi-bagi dengan mereka lah. Ya, alhamdulillah. Kereta yang 27.000 itu apa namanya? Pipa. Lepas itu satunya lagi yang 49 yang punya Pradua Maipi. Lepas itu sebelumnya Jintu, Pesona, Alza, Izora, Ning Bazura, belum. Kenapa dengan kita robah ganti kereta daripada kereta lama beli kereta baru? Kenapa kita robah sesuai bentuk rumah atau depan daripada rumah kita? Kenapa dengan kita memilih dan memilih milah jenis-jenis pakaian yang dipakai? Insya Allah akhwat yang hadir nih, buka saja almarinya, mesti tidak kurang daripada 10-20 helai kerudung. Tadi itu sebelum pergi ke sini, biru, enggak, ini bukan barisan yang punya program. Hijau, bukan pakatan. Merah putih, udah ini bukan batik. Akhirnya pilih yang terpilih sama akhwat semuanya, sebab ini tidak melambangkan politik. Haha, masya Allah, tabarakallah, banyak. Tak cukup kan 1, 2, 3 like? Pakai yang ini hari ini, nanti malam besok atau nanti sekejap lagi besok pakai yang berikutnya, lusa pakai dari yang tadi. Cukup 2 like, 3 like cukup. Kenapa beli sampai 10? Cuma batu berpuluh-puluh kain nih ikhwan yang punya kain macam-macam jenis, gajah duduk, gajah berbaring, gajah berdiri. Oke. Kalau sudah pernah merasakan nih kedai mama, mana ada kedai papa di Malaysia? Tak ada. Sebenarnya kedai mama. Tapi kenapa kita berlangganan dengan kedai mama yang khas itu? Sebab nyaman, nikmat, segar. Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita di dunia pandai memilih. Berarti kita di dunia tahu yang indah. Berarti kita di dunia tahu yang cantik. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik. Budi pekertinya serba salah semuanya. Itu lagu tahun 70-an. Jadi seorang pemuda itu ada 3 calon. Yang pertama cantik, yang kedua manis, yang ketiga baik budi pekertinya.
serba salah semuanya. Lagu lama kalau Tuan Haji masih ingat. Seorang pemuda bermata keranjang memiliki pacar sampai 3 orang. Ingat, mesti ingat. Bimbang, pilih yang mana satu? Yang ini cantik, yang ini baik, yang itu lawak. Kalau pandai memilih di dunia, takkan kita tidak pandai memilih yang tercantik di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan berkumandang, dah netbook, Facebook, SMS, digital, semua peralatan komunikasi pinggir. Allah yang lebih besar, bukan netbook, bukan Facebook, bukan SMS, bukan harddisk, bukan hiburan, bukan itu, bukan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kenapa diulang-ulang berkali-kali? Supaya kita sedar, supaya yang berdiri itu mau sujud, supaya yang punya kedudukan itu mau sujud, supaya yang punya pangkat itu mau sujud. Kenapa? Yang besar itu adalah Allah, Allah yang Maha Agung. Kenapa dengan takbir, zikir yang terbanyak dalam kehidupan kita, lebih daripada tasbih, lebih daripada tahmid, lebih daripada hauqalah, lebih daripada tahlil, Allahu Akbar. Orang pas ketika selesai ceramah, takbir, Allahu Akbar. Betul? Jangan kata tak betul, saya tengok. Sebab pada saat jelmaan Allahu Akbar menjelma ke dalam diri jiwa raga seseorang yang maha agung, yang maha besar, yang maha hebat, yang maha mengatur, yang maha mengasih, itu adalah Allah. Itu yang membuat manusia hatinya akan pudar, tunduk dan taat untuk melaksanakan sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tapi ini cerita salah seorang perempuan bernama Hasnah, asal daripada Abha. Pada malam pertamanya, seketika dia akan bersanding dengan pasangannya, cerita ini beberapa tahun yang lalu, maka pada saat itu, pada saat sudah disolek, sudah didandan, sudah dimekap, sudah dirias cantik sekali. Tapi dia sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sembahyang daripada awal waktu. Ambil, ingat untuk seumur hidup. Tidak pernah meninggalkan sembahyang di awal waktu. Allah, mana ada orang makan sekali sehari, ketiga-tiganya di jamak takhir. Makan habis sepinggan, tambah lagi. Kuat sungguh, kuat amat, kuat sekali. Banyak betul. Iyalah sih, macam mana tak macam nih. Di jamak takhir nih sih. Tadi pagi tak sarapan, siang juga tak makan. Jadi kena di jamak takhir lah, ketiga-tiganya. Itu takhir. Kalau makan saja tidak di jamak takhir seperti itu, takkan dengan sebab kita kumpulkan kelima-limanya. Waliyadzubillah. Perempuan tadi itu begitu mendengar lantunan adzan, dia sudah siap siaga nak mengambil air wudhu, dihalang sama keluarga semuanya, sudah di makeup, sudah didandan, sudah dirias, takkan dipudarkan kembali jadah dan solekan yang begitu cantik dan mempesona. Apa kata perempuan tadi itu, akhwat? Aku tak nak kalau hanya setakat kelihatan cantik di depan makhluk. Aku juga ingin kelihatan cantik di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tak cukup cantik di depan manusia, harus kita juga cantik di depan Allah Jalla wa'ala. Penampilan dengan semangatnya, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, atau dengan kasidah yang lain. Hubbun Nabi wal ali wa mazhabi haqqan wa yaqini wa umdati. Kalau memang sehebat itu menyanjung baginda, dampakan dan berikan mahabbah dan kasih sayang kepada baginda, bukan dengan lantunan kasidah semata-mata, tapi secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari. Ka'annal Qur'ana yamshi ala wajhil ardi, seakan-akan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi. Alhamdulillah, saudara kalian
yang banyak kesilapan dan banyak kesalahan ini sudah pernah juga menikmati hotel bintang 5, sering kereta-kereta mewah dengan Mercedes S-kelasnya, dengan BMW-nya, dengan Audi-nya, dengan Porsche-nya, dan juga Lamborghini belum pernah ini. Ferrari belum pernah, tapi menakutkan. Bunyinya macam itu. Memang lain rasanya akhwat. Saya ada kereta di Bogor, kereta saya Innova, Avanza, ada Camry. Baru-baru saya beli Yaris. Alhamdulillah cukup sedap selesa. Tapi pada saat potongan saya diesel, karena sebut solar, dipotong sama yang pakai yang guna petrol. Saya tak boleh kerja dia lambat, tarik akan jam, tak lari-lari. Masya Allah, tabarakallah. Punya saya 25, punya dia 2.7. Sisinya punya dia lebih besar, jauh ketinggalan. Pada saat dengan kita menikmati yang indah, yang mewah, yang bagus, yang nyaman, memang nyaman. Paling tidak laju dan cepat. Bahasa kita siapa cepat? Cepat. Dan Malaysia boleh. Kita juga harus boleh. Masalah selesai sekali. Kalau memang sudah boleh memilah seperti itu sebenarnya hakikatnya pancingan daripada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita dah rasakan macam mana nikmatnya rumah yang mewah, macam mana nyamannya makanan yang sedap, macam mana nikmatnya dengan kerjaan yang mewah, begitu juga dengan segala keperluan yang kita perlukan. Selesa kalau kita pakai pakaian yang cantik, Masya Allah, tabarakallah. Cantik, cantik. Nah, sebab memang pakaiannya mewah. Harganya berapa? Beli 750 Rm satu helai. Coba saja beli baju yang harganya 20 Rm, begitu foto, begini foto, begini jelek, semuanya jelek. Kenapa? Karena memang kainnya murah. Gitu hakikat. Kalau memang sudah semacam itu hanya di dunia kalian, hanya untuk sementara waktu saja. Kalian terasa seronok dan juga terasa nikmat dengan keindahan yang indah dan kecantikan yang cantik. Takkan akal kalian tidak waras, minta maaf dengan bahasanya, tidak sehat, sehingga sampai tidak memikirkan yang tercantik dan juga yang indah, yang nyaman untuk selama-lamanya nanti di akhirat. Sebab di dunia panjang-panjang umur kita pun paling dalam 100-120 tahun, tapi kehidupan akhirat abadi dan selama-lamanya. Antum semuanya dijemput dan juga diundang oleh Allah untuk mengenal siapa Allah dan juga siapa Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan bahasa hutan, kita sudah terhutan dengan berbagai jasa, dengan berbagai nikmat daripada Allah dan jasa daripada baginda. Maka jangan sampai belum pernah menghatamkan Al-Quran dengan tafsirnya, belum pernah mempelajari hadis-hadis Rasulullah dengan isi makna dan kandungannya. Sebab kita macam mana pun akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, yang kalau pada saat napas yang terakhir sudah terhembuskan, kita tidak akan boleh balik kembali ke dunia dengan rintihan, dengan tetesan air mata darah sekalipun, tetap dengan peluang kedua tidak akan diberikan. Tadi kasidah belum sah juga susah, sambutannya tadi itu ujungnya itu susah, orang tak hafal. Salawat yang budaya orang hafal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang mudah ya, saya carikan salawat yang lebih mudah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laka ya zinatan wujudi fawwa aishi wala sujudi wala tarannahu fi salati wala ruhi wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. As-salatu ala nabiyyina wa alihi ruk'i sujudi. Thumma as-salatu ala nabiyyina wa alihi ruk'i sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah. Pengorbanan. Sebentar lagi, tepatnya insya Allah pada hari Selasa yang akan datang, kita akan mengorbankan 3 jenis binatang. Yang pertama onta, lembu dengan kambing, onta dengan summa jenisnya, lembu dengan summa jenisnya, juga diantaranya kerbau. Kemudian dengan kambing dengan summa jenisnya, kharu, biri-biri, durian, dan lain sebagainya. Tadi malam saya cerita antara 2 orang beranak. Bapak bernama Khaisamah bin Haris, sementara dengan anak bernama Sa'ad bin Khaisamah. Yang kedua-duanya telah mendaftarkan diri, bukan untuk jadi ahli politik, kedua-duanya telah mencalonkan diri untuk terlibat dan terlibat pada perang Badar. Jadi pada saat itu
Nanti kita sarankan salah satu daripada kalian berdua lah, ya imam sang bapak atau juga sang anak. Maka pada saat itu bapak berkata kepada saat biar aku yang ikut berperang, sementara awak urus anak istri anak keluarga kamu. Dengan jawabannya di pengorbanan. Saya tengok tadi UMP banyak bas penuh pinggir jalan sebelah situ. Pengorbanan. Jadi kata Sayyidina saat biar aku yang pergi berperang di jalan Allah, sementara kamu urus anak istri kamu, urusan politik, keperluan hidup Anda. Apa kata beliau? Lau kana ghairal jannati la asartuka bihi. Kalau seandainya dengan yang selain daripada surga, aku akan berikan peluang kepada Anda. Tapi ini surganya Allah, aku tak akan lepaskan dan tidak ingin lepas daripada cangkraman dan juga daripada genggaman. Kalau selain daripada surga, duit kah, tanah kah, politik kah, ekonomi kah, rumah kah, tanah kah, kereta kah, aku akan berikan kepada orang tuaku, maksud pada ayat. Tapi karena yang ditawarkan oleh Allah itu adalah surga, maka aku tak boleh berikan kepada sesiapa saja, yang walaupun kepada bapak kandung aku sendiri. Saya mendengar cerita ikhwah, orang itu berjalan macam ini. Jalan apa? Jubah saya kotor, tak masalah, nanti saya basuh. Jumpa dengan jalan, samarkan. Berjumpa dengan Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Ibrahim bin Adham, awak nak pergi ke mana? Hang nak ke mana? Tentu kan, awak lebih kurang kan? Awak nak pergi mana? Jadi kata yang berkisah tadi itu nak pergi ke Mekah, nak menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima yang sekali dalam seumur hidup. Jadi kata Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, sebenarnya kamu daripada mana? Dia sebutkan nama negerinya. Sejak berapa lama Anda bertolak, Anda berangkat daripada tempat dudukmu itu sehingga sampai kemari? Dia sebut lebih daripada 11 tahun. Berkisut macam ini nak pergi ke Mekah. Jadi kata Imam Ibrahim bin Adham, tak lenguh kah? Tak letih kah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata si tua yang berkisut macam ini tadi itu syauq, rindu kepada Allah dan Rasulnya, membuat jarak yang jauh tadi itu menjadi dekat. Sahabat adik kita di Papa, kawan-kawan, dari malam hari ini kewajiban saya sudah saya sampaikan. Kalau sampai azan berkumandang, antum tidak ke masjid tanpa ada keudhuran dan juga tanpa ada halangan di tangan, kita akan berhadapan nanti pada hari kiamat. Saya sudah sampaikan ya Rasulullah, kewajiban untuk melaksanakan salat berjamaah tak kisah UUM, UPM, UTM, UU apa saja, kita dalam umat Nabi Muhammad SAW, laki-laki yuhada baina rajulain, dipapah antara dua orang laki-laki, karena tidak boleh berjalan kakinya terseret ke lantai juga ke tanah, yuhada dipapah antara dua orang laki-laki sehingga sampai ditegakkan di antara barisan shaf, tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Jadi dikatakan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, la yatruku salat jama'ati illa munafiqun ma'lumun nifaq, tidak akan meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang memang dikenalkan kenifakannya. Kita mulai daripada salat berjamaah. Subuh nanti jangan tidak berjamaah. Ini abang-abang daripada sound system dapat untung banyak sekali, yang itu adalah anugerah daripada Allah. Itu dengan baju-baju yang kita pakai, itu juga dengan makanan dan minuman yang kita makan dan minum. Allah alam, malam hari ini pihak BPN sediakan makanan tak untuk kita semuanya? Ada? Alhamdulillah, lega rasanya begitu mendengar ada makanan yang dimakan. Sebab orang kata hidup itu adalah untuk makan. Kalau pada saat kehidupannya terakhir
Terakhir insyaallah. Minta 5 menit ya lagi. Apa tuh saya duduk aja lagi, duduk situ. Katanya, ini falsafatnya tidak betul, akhwat. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Falsafat yang mengatakan hidup untuk makan, kalau tak nanti kita dimakan orang, itu falsafat yang tidak betul. Maka karena matlamat hidupnya hidup untuk makan, saya tidak terlindung, kawan-kawan, minta maaf saya belakang ngantun semuanya. Si mau nih, si mau itu mengelak kemana sih, kok kena sini, kena sana, kok juga kena. Kalau sobat malam mengikat nih, kenapa kasih matang saya? Itu untuk makan. Yang bulanannya 2.000, atau yang bulanannya, gajinya, penghasilannya di bawah 1.000, pertanyaannya, makan apa? Hah? Makan apa? Tapi kalau bulanannya sudah 3.000 ke atas, pertanyaan persimpangan perbualan antara bapak dengan anak, suami dengan istri, makan di mana? Tadi makan apa? Yang berikutnya, makan di mana? Sumyam kah? Atau juga kita makan restoran Padang? Atau juga Thai, Malaysia, ada restorannya? Makan di mana? Oh, itu kelas yang atas sedikit. Yang di atas lagi daripada itu, kalau penghasilan sudah 5.000 ke atas, 10.000, 20.000, 30.000 per bulan. Pertanyaannya, makan dengan siapa? Dengan Tan Sri kah? Dengan Datu kah? Datin kah? Dengan siapa? Siapa itu pertanyaan. Kalau sudah lebih daripada 50.000 ke atas, makan siapa? Yang belum sudah sampai pada tahap makan siapa tadi itu? Harta rakyat kah, punyanya kerajaan kah, punyanya orang kah, halal kah, haram? Kata orang Mesir, haram, halal, boleh, iya, semuanya dimakan. Kenapa? Sebab tadi yang pertama, makan apa? Makan di mana? Makan dengan siapa? Yang berikutnya, memakan siapa? Yang akan menjadi mangsa makan. Yang walaupun itu sudah terakhir, dia terakhir dan terakhir, belum saya serahkan mikrofon kepada pengursi berkorban dari itu, karena kita sebut korban. Kita akan sembelih, bang, kalau saya minta tolong boleh? Boleh? Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesudahannya untuk menolong. Kalau saya minta bantu, insya Allah akhwat siap bantu. Tak banyak mana bantuan yang saya minta. Insya Allah, kalau tidak membuatkan. Kenapa? Sebabnya macam mana pun kita sama-sama manusia, kita saling tolong menolong, saling bantu membantu. Itu logik. Bagaimana kita ulang-alik pergi rumah hospital, rumah-rumah hospital, begitu ulang-alik. Sebab yang sakit itu mak kita sendiri. Kita ada hubungan nasab, kita ada hubungan keluarga. Tak berarti kita berkorban. Yang kalau pada saat yang kita korbankan waktu, tenaga, duit, kesempatan demi untuk mak dan ayah, demi untuk anak dan cucu. Karena sama-sama manusia, karena sama-sama dalam satu kumpulan keluarga, karena sama-sama adik-beradik. Oke, bagus dengan bahasanya. Sehingga kita menolong karena kita ada hubungan keluarga, kita tolong karena kita sama-sama manusia, kita tolong karena ada hubungan nasab dan juga ada hubungan darah antara kita dengan saudara kita atau dengan yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Di samping karena kita juga ingin mendapatkan ganjaran pahala, ingin mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, sehingga kita berani berkorban agar dengan kita mendapatkan janji-janji yang Allah janjikan. Dan juga di samping berani berkorban karena memang ada hubungan keluarga antara sesama kita, atau paling tidak kita sama-sama manusia. Nanti pada hari Selasa kita mengorbankan onta, kambing, lembu. Ada hubungan keluarga apa lembu dengan kita? Pikir. Nanti lembunya akan kita makan. Ada hubungan nasab? Tak ada. Sama rupa? Tak ada. Sama keturunan? Tak ada. Sama bangsa? Tidak ada. Bahasa? Tidak sama. Kambing? Meh. Lapar? Meh. Sedih? Meh. Kehilangan suami? Meh. Kehilangan bini? Meh. Lagi bersih?
manusia. Oh, suara Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Uzaifi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Musyair Rasyid. Lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu, macam-macam lagu di sini. Bu, yang beng apa lagi? Siapa yang disuruh tuh? Tapi kalau lu tuh tak nak susah payah menjawab pertanyaan, kata lu Allahu a'lam. Tapi lu komen panjang. Kata lembu, itu seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu untuk orang-orang atau juga untuk makhluk Allah yang menyembelih kita, yang memakan kita, yang memakai segala kemudian hidup dengan transportasinya, dengan peralatan komunikasinya, dengan segala kemudahan dalam kehidupannya, itu kepada orang-orang mukallaf. Jadi kata kerbau betul. Bukan Upin yang cakap, kerbau cakap betul. Masya Allah tabarakallah. Tapi kambing cerdas. Kata kambing, tapi kenapa ketika adzan berkumandang berkali-kali? 1, Allahu Akbar, nyari 2, lantang 3, merdu 4. Kemudian pusing sana pusing sini. Hayya 'alas shalah. Pernah tuh abang di sana tuh terlindung dengan pohon, akhirnya tidak mendengar seruan adzan yang berkumandang, akhirnya tidak penyaut. Maka muadzin hayya 'alas shalah, supaya terlindung dengan pohon itu juga melihat. 2 kali ke situ. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, supaya sebelah situ juga melihat. Kalau pada saat dengan seruan suara yang lantang, jelas, merdu, nyaring, tanpa ada halangan dan bintangan, jangan heran kalau pada saatnya 3 kumpulan binatang tadi membuat kesimpulan kita disebut berarti kita bersubahat dengan subuhat atau juga dengan kejanggalan-kejanggalannya. Jadi kata kambing, saya nak tanya Bu, sila. Bau juga sila, kata kerbau dan lembu. Apakah manusia itu sudah jadi kambing sampai tidak menyaut seruan adzan yang berkumandang? Jadi kata lembu, mungkin barangkali mereka sudah menjadi kerbau dan lembu sebab tidak tahu menahu dengan seruan adzan berkumandang. Ini memang tidak ada dalil, tapi rasionalnya berkata semacam itu. Seumpama lembu kan manusia, seketika diseru oleh Allah, turunkan banyak dengan Allah, tapi tidak memperkenankan seruan Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak percaya dengan pembicaraan yang kita bicarakan bersama, nanti setelah kita berada di dalam perut bumi akan terbukti kebenaran apa yang kita katakan. Oh iya, kita takna kalau kita menyesal pada saat itu, yang pada saat kita diberikan peluang untuk mengamat dan juga untuk memahaminya. Hadza wal 'afwu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 aja yang menyahut. Wajib menyahut, sunat menyampaikan salam. Demi Allah, di antara daripada sunnah yang terabaikan menyahut salam. Buktikan daripada malam hari ini. Senantiasa saja teman-teman itu kita salami pada saat kita berjumpa. Kalau kita dalam hal begini tidak perlu disunatkan, tidak dianjurkan kita mengucapkan salam. Yang lagi merokok, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, Assalamualaikum, apa ini ceramah kedua? Orang tak pernah terpikir macam itu. Kenapa Nabi kita katakan tidak ada benda yang paling dihasut oleh orang-orang Yahudi kepada kalian itu daripada amin dan salam. Bagaimana salam disebut? Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kalian, kesenangan untuk kalian, kebahagiaan untuk kalian. Insya Allah orang yang tadinya kaki botol, kaki minuman, kaki arak akan sedar kalau senantiasa kita salam.
Sebab itulah doa. Orang yang tadinya jadi kaki perempuan, jadi kaki judi, Assalamualaikum, kesejahteraan untuk kamu. Maksudnya dunia dan akhirat. Kata dia, Waalaikumsalam. Boleh jadi pada suatu ketika salam daripada orang ramai tadi itu diijabahkan oleh Allah sehingga mampu untuk merubah tabiat perilaku kehidupan seseorang daripada buruk kepada tabiat dan juga kepada perangai dan perilaku yang baik berkat lantunan salam. Makanya itu Nabi kita bersabda, afsus salam, sebarkan salam. Tapi juga bukan setakat disebarkan, diberikan salam, tapi dengan jawaban yang hukumnya wajib, bukan setakat 2, 3, 4 orang. Sekecil apapun kebaikan, jangan sampai kita melengahkan dan meluputkannya. Ada wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Zahara dinul muayyad bi dhuhuri Nabi Ahmad. Zahara dinul muayyad bi dhuhuri Nabi. Al-fadlu min Allah. وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. محمد صلى الله